lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Seperti biasa aku mau bacain weekly di sini. Aku akan pakai 2 deck aja. Aku akan pakai Wisdom of the Oracle sebagai tema besarnya. Dan detailnya aku mau pakai The Answer is Simple. Ini masih di dalam kotak. Ayo kita sama-sama buka. Sama-sama niatin semoga pembacaan ini bermanfaat untuk seluruh makhluk di alam semesta. Semoga pembacaannya juga bisa mengembalikan keharmonisan dan keseimbangan ke dalam hidup kita. Ini juga dibuka. Aku shuffle yang untuk tema besar dulu ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video aku, nama aku Dame. Di sini aku baca Oracle Cards. Oracle Cards tuh kayak gini. Beda ya sama tarot. Bedanya apa? Silahkan kamu googling sendiri. Yang pasti, kenapa aku lebih suka pakai Oracle? Karena kalau pakai Oracle tuh, Oracle tuh nggak punya pakem apa-apa. Semuanya itu benar-benar interpretasinya tuh sangat bebas sesuai dengan readernya masing-masing. Dan menurut aku dia energinya lebih halus, lebih lembut daripada tarot. Jadinya buat aku lebih nyaman aja dibacanya. Dan gambarnya lucu-lucu. Ada sih yang gotik-gotik juga ada, tapi karena aku suka yang lucu-lucu ya udah aku pilih gambar yang menyenangkan aja. Nah, tiap minggu itu aku baca weekly reading. Energi yang aku pakai itu energi alam semesta, sifatnya kolektif. Artinya pembacaan ini sifatnya general. Kalau sifatnya general itu ada kemungkinan pesan yang aku baca ini mungkin bisa cocok, bisa enggak. Dan kalau aku juga suka dapat pertanyaan apakah ini seperti meramal atau apakah ini ramalan. Buat aku ini bukan ramalan. Mungkin ada reader lain yang memang menggunakan media kartu untuk meramal. Kalau aku nggak bisa meramal masa depan. Yang aku lakukan di sini membaca energi. Energi itu sifatnya kan tidak musnah dan dia mengikuti jalan pikiran kita semua. Nah, jadi anggaplah aku mengambil secara rata-rata gitu. Saat ini jalan pikiran sebagian besar orang tuh sedang kemana. Nah, jadi yang aku lakukan di sini membaca energinya, membaca bigger picture-nya, posibilitas-posibilitas, kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul dengan energi orang sebanyak itu sekarang sedang bagaimana, gitu loh. Jadi nggak bisa misalnya aku meramalkan kejadian yang akan datang di depan itu sifatnya pasti itu aku nggak bisa. Yang aku bisa katakan adalah dengan tindakan dan sikap kamu saat ini loh yang bisa terjadi. Dan itu menurut aku sangat logis. Sangat logis. Kalau kamu cukup peka, kamu cukup di dalam tuh cukup hening ya, kamu sebenarnya bisa membaca konsekuensi atau tanda-tanda alam kayak apa gitu yang memang sebenarnya disediakan oleh semesta untuk dibaca. Makanya kalau ada orang zaman dulu tuh paling jago baca tanda-tanda alam karena hidupnya masih sangat menyatu dengan alam. Mereka membaca pergerakan bintang, mereka membaca terbit dan tenggelamnya matahari. Itu tidak ada yang bukan hal yang sulap, bukan magic. Itu sangat logis, sangat rasional. Cuman sayangnya ya gitu deh. Tahu sendiri ya, kalau orang zaman sekarang kalau udah ngomongin kayak gitu, tadi sangkanya macem-macem. Oke, aku udah ambil 3.
Untuk detailnya tema besarnya 1, kita buka. Wah, ini kartunya Between Worlds. Gambarnya ada burung flamingo. Di satu sisi dia berwarna, di sisi lain dia abu-abu. Kita lihat bawahnya ada apa ya. Take no offense. Nih. Take a breather. Jadi take no offense itu artinya jangan suka tersinggung, jangan cepat marah. Ini take a breather artinya istirahat. Tuh lihat gambarnya orang lagi santai-santai istirahat. Habis bekerja keras istirahat. Ini second expert. Ini keluar minggu lalu aku ingat. Ya. Jadi, secara keseluruhan tema besarnya adalah karena dia tulisannya Between Worlds, kemudian juga warnanya ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Kalau ada yang punya kartu ini, aku tahu di antara subscribers aku ada banyak reader juga gitu ya, dan mungkin punya kartu ini karena aku lihat juga beberapa reader tuh juga pakai kartu ini. Mungkin apa yang aku sampaikan akan beda dengan apa yang ada di bukunya, karena aku kalau baca kartu kadang aku ikutin bukunya, kadang aku dapat pesannya langsung aja dengan feeling gitu ya. Nah, yang sekarang aku tadi dapat pesannya adalah ketika kita melihat sesuatu atau menilai sesuatu itu, kita jangan melihat dunia ini hitam dan putih aja. Ada banyak hal, ada banyak lapisan, ada banyak sekali cerita yang tidak ditampakkan di permukaan. Jadi, gimana ya? Moga-moga ngerti. Kadang-kadang aku suka kesulitan mengartikulasikan atau mengurai gitu apa yang aku maksud. Jadi semoga kalian paham. Jadi di dunia ini tuh nggak cuman salah benar, nggak kayak gitu. Kalau kalian mau mengkaji lagi, sebenarnya apa yang kita benar tuh benar menurut siapa, dan apa yang kita bilang salah itu salah menurut siapa. Nah, karena kartu-kartu di bawahnya ada kartu jangan mudah tersinggung, disuruh santai, dan carilah pakarnya. Kemungkinan besar isu yang saat ini kita hadapi adalah kita mungkin lagi kesel sama seseorang, atau kita menghakimi pendapat orang lain, atau pendapat orang lain itu tidak sesuai dengan pendapat kita, jadinya kita kesinggung. Dan kita merasa pendapat kita paling benar. Itu wajar ya, itu sering banget terjadi. Ketika kita berselisih pendapat kita beda dengan orang lain, kita selalu merasa harus mempertahankan opini kita. Kita merasa kita yang sudah paling benar, ini udah pasti cocok untuk kita gitu. Nah, seperti yang selalu aku ingetin di video-video sebelumnya, adalah di beberapa reading gitu ya. Kebenaran itu tidak pernah mutlak. Apa yang benar untuk kamu tidak juga berarti benar buat orang. Paham ya? Jadi jangan memaksakan opini, jangan memaksakan kehendak, jangan hanya karena suatu cara atau suatu nilai kehidupan itu bermanfaat untuk kamu beranggapan itu akan bermanfaat untuk orang lain. Karena sebenarnya setiap orang itu punya kebenarannya sendiri. Makanya aku selalu bilang, kalau memutuskan sesuatu yang besar dalam hidup, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar itu jangan hanya keluar, tanya ke dalam. Karena pengalaman kamu kan beda sama pengalaman orang lain. Nah, ini juga ya, kemungkinan ketegangan yang disebabkan perselisihan atau perbedaan pendapat ini disebabkan karena bisa jadi karena kamu juga lagi stres, kamu juga lelah, makanya di sini ada kartu disuruh istirahat, santai aja gitu.
Ketika suatu situasi sudah mulai mencekam, menegangkan, daripada kamu hajar terus, ada baiknya kamu mundur dan biarkan semuanya mengendap. Lupain aja dulu. Biarkan semuanya mengendap, turun gitu ya, kayak kopi atau teh tubruk gitu, kalau diaduk terus kan butek gitu. Airnya tidak akan jernih. Tapi kalau kita diemin, lama-lama bubuk kopi atau bubuk tehnya kan akan turun, kamu akan bisa berpikir dengan jernih. Tuh. Dan yang ketiga, di sini ada seek an expert. Cari pakarnya. Jadi itu tadi, dunia itu tidak cuma hitam dan putih, benar atau salah. Kebenaran itu relatif, dan apa yang kita anggap salah belum tentu salah di mata orang lain, dan belum tentu salah di mata Allah atau Tuhan atau apapun yang mau kamu sebut, pencipta kita itu. Jadi tolong, sebelum menyatakan sesuatu salah atau benar, kaji dulu yang baik. Cari sumbernya, cari informasi yang benar. Tanyakan sama yang ahli, tanyakan sama yang sudah melewati atau mengalami situasi yang sedang kamu alami saat ini. Jadi, jangan tanya misalnya atau curhat atau berkonsultasi misalnya masalah pernikahan, atau curhatin masalah rumah tangga sama teman kamu yang belum pernah berumah tangga. Nah, paham ya? Atau jangan pernah curhat atau juga konsultasi sama orang yang belum pernah pacaran tentang pacar kamu gitu. Nggak ada relevansinya. Pendapat mereka itu nggak bisa dibilang valid karena belum mengalami, belum melewati gitu. Jadi daripada mereka-reka, daripada mendapat informasi yang salah, daripada menyatakan sesuatu benar atau salah itu menurut pikiran kita aja, cari kebenaran yang hakiki. Cari sumber yang benar-benar memang bisa dipercaya. Cari jawaban dari orang-orang yang memang sudah pernah mengalami hal tersebut, udah pakar, udah master, udah ya gitu deh. Paham ya maksudnya? Ya. Jadi kalau bisa aku simpulkan, di minggu ini kemungkinan sampai minggu depan ya, kalau aku rasain energinya, hati-hati dalam menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Bisa jadi yang salah itu kita, gitu. Bisa jadi kita yang keliru, karena misalnya orang lain nggak ngomong apa-apa nih, kan banyak orang memilih untuk diam daripada sharing masalahnya. Kemudian kita berprasangka, duh dia ngediemin gue kenapa ya, apa karena mungkin dia ini atau itu. Nah, jangan kayak gitu. Jangan punya asumsi-asumsi, prasangka-prasangka yang sebenarnya bersumber dari insecurity kamu sendiri. Itu juga ya, mind your own business. Urusin aja hidup kamu sendiri, urusin aja diri kamu sendiri. Maksudnya bukan berarti egois, tapi daripada punya asumsi, dan ketika kita tidak bisa berpikiran positif tentang suatu situasi atau orang, buatlah pikiran kita netral deh, paling tidak netral. Netral itu artinya ya nggak usah dipikirin, urusin aja masalah kamu sendiri. Oke? Jadi cerdas-cerdaslah jadi manusia, jangan jangan emosian gitu ya, jangan gampang marah, jangan gampang kepancing. Cari tahu dulu apakah lontaran-lontaran informasi, lontaran-lontaran kata-kata orang kepada kita itu sumbernya benar apa enggak. Kalau nggak benar ya udah cuekin, move on, lanjutin hidup kamu. Pakai waktu kamu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bikin happy. Oke? Itu aja pesan aku minggu ini. Semoga bermanfaat. Silakan share. Kalau yang mau personal reading atau konsultasi, bisa kirim email dulu. Nanti di email itu aku kasih nomor WhatsApp aku. Makasih udah nyimak. Sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dadah.